Bagus kalau diisi mulai dari depan supaya yang terlambat nanti mengisinya di belakang.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini. Bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja, kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-17 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, sebuah pertanyaan sederhana bisa direnungkan. Apakah yang kita cari dalam hidup di dunia ini? Tentu ada banyak jawaban yang bisa kita lontarkan. Kesenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan sebagainya. Lalu, pernahkah kita berpikir untuk mencari harta bukan harta duniawi saja yang kita tahu akan habis, tetapi kita sungguh mencari harta sejati yang tidak akan pernah habis, tidak dimakan ngengat dan karat. Itulah kerajaan Allah. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di hadapannya kita hening menyadari hal ini. Apakah sebenarnya yang kita cari dalam seluruh perjuangan kehidupan kita? Moga-moga dengan belas kasih Tuhan, karena seringkali kita melupakan bahwa yang paling utama dan terutama adalah kerajaan Allah dalam hidup ini, sehingga kita disibukkan oleh situasi duniawi saja. Maka mari depannya kita hening meriksa batin kita, mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita, seraya mensyukuri tentu segala rahmat berkat-Nya bagi kita masing-masing. Kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang diperkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya, yaitu Mary Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-67, dan juga Jackson Wijaya yang merayakan hari ulang tahun ke-69, serta Pak Rizal Lawrence, suami dari saudari kita Meske yang merayakan hari ulang tahun yang ke-60. Mari kita persembahkan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya ini, serta juga dalam doa-doa kita, tentu kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, mereka yang dioperasi dan mungkin penyakit-penyakit lain. Juga terlebih kita mendoakan mereka yang sudah mendahului kita, yaitu Mama Ellen Wijaya 9 bulan yang lalu, Bapak Isa Iyas Meliangan yang telah dipanggil Tuhan 17 tahun yang lalu, Bapak Ngila Mele Adam yang dipanggil dari tengah-tengah keluarga 33 hari yang lalu, juga Bapak Arif Pasule, dan juga Mikael Wato Plue, Monica Keron Onan, Cornelius Keso Plue, Petrus Sedu Plue yang barusan meninggal pada tanggal 8 Juli yang lalu. Mari di hadapan Allah kita mempercayakan saudara-saudari kita ini supaya menikmati hidup abadi dalam kemuliaan Tuhan. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus,
Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi untuk memperjuangkan hidup sesempurna mungkin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani. Engkaulah guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung kami yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi. kepada orang yang berkenan kepadanya, kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga, Surgawi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, Putra-Mu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Lewat seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga hidup kami semakin lebih baik, semakin sempurna, dan semakin menikmati damai sejahtera. Syukur atas seluruh pengalaman kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh datang di hadapan mempersembahkan diri kami dan seluruh niat kami pada kesempatan ini. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, Pak Rizal, yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-60, Mary Wijaya yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-67, dan Jackson Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-69. Semoga dengan usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini, mereka semakin hidup bijak, penuh ketentraman, kebahagiaan bersama seluruh keluarga, dan siapa saja yang hidup bersamanya mengalami damai sejahtera dalam seluruh usaha, rencana, pekerjaan, sukses, serta sehat walafiat untuk semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu dan mengarahkan hidupnya kepadamu. Terlebih bagi mereka yang sakit Kau teguhkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, sehingga melalui perawatan yang dinyatakan kepadanya, mereka boleh memperoleh kekuatan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Dan juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, Mikael Wato, Monica Keron, Cornelius Keso, Petrus Sedu, Arif Pasule, Ellen Wijaya, dan Isaias Meliangan, Ngila Mele Adam, dan seluruh sanak keluarga kami. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di muka bumi ini. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab
siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Cintai Taurat-Mu ya sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa
dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk sungguh mau dan ingin menyatakan
supaya hati kita seutuhnya sungguh bagi kerajaan Allah. Di mana ada hatimu, di mana ada hartamu, disitulah hatimu berada seringkali. Tetapi tidak bisa dikatakan di mana ada hatimu, disitulah harta. Bisa juga seperti itu, asal yang paling utama dan terutama adalah hati yang sungguh mengarah kepada kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seandainya kita ditanya, dan mari kita renungkan hal itu seperti dalam pembukaan tadi. Apakah yang paling berharga dalam kehidupan kita? Dari berbagai jawaban ini tentu sangat tergantung kepada kebutuhan, kerinduan, dan keinginan yang harus kita capai. Mungkin ada yang mengatakan yang paling berharga bagi saya adalah keluarga, yang paling berharga bagi saya adalah rumah atau usaha bisnis yang juga telah dibangun dengan penuh susah. Tetapi bagi orang beriman, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mungkin akan mempunyai jawaban yang sangat berbeda. Maka harta yang paling berharga bagi orang beriman adalah pengenalan akan Allah. Dan dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam menentukan sikap sangat dibutuhkan sungguh komitmen dari diri kita. Tetapi setiap pilihan hidup selalu ada konsekuensi yang tentu dituntut dari diri kita, dan itulah yang kita dengarkan dalam akhir bacaan Injil pada kesempatan ini. Dalam pandangan seseorang tentang harta yang paling berharga akan mempengaruhi pencarian hidupnya. Bila yang bersangkutan menganggap bahwa uang, rumah atau mobil mewah, dan seterusnya bersifat duniawi adalah harta yang paling berharga dan ingin diperolehnya, maka dia bisa menjadi serakah dan menghalalkan secara semua cara untuk bisa mendapatkan hal itu, untuk bisa memperolehnya, bahkan nyawa taruhannya. Dan itu sudah banyak terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Tetapi baiklah kita ingat nasihat Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta bagi dirimu, yaitu harta di surga. Di surga tidak ada ngengat dan tidak ada karat, serta tidak akan ada orang yang membongkar dan mencurinya. Hal itu kita bisa lihat dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai ayat 20. Dan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sadar sepenuhnya bahwa Yesus telah datang membawa kabar keselamatan untuk dunia. Pengajaran dan segala tindakannya menampilkan kepada kita hati dan kehendak Allah untuk dunia ini. Ia mewartakan kerajaan surga, yaitu keselamatan Allah, di mana manusia sepenuhnya mengenal dan bersekutu dengan Allah dan taat mengikuti jalan Tuhan. Untuk itu Yesus menuntut iman dan pertobatan dari kita, Bapak, Ibu, saudara terkasih. Kepada para murid yang telah percaya dan mengikutinya, Yesus meminta dedikasi total dan penuh antusiasme untuk
memelihara iman dan karunia keselamatan yang ia genapi lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Lewat itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih indah, utamanya keselamatan, tidaklah mudah. Kelihatan mudah. Tetapi kita memahami dan mengerti, walaupun itu susah, itulah salib kehidupan. Mengatakan kebenaran saja di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sandiwara, ketidakpastian, dan hanya mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan bahkan harta yang paling menjadi dominan secara duniawi. Di sana Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, seandainya kamu mengalami hal yang sungguh berat dalam situasi seperti itu, maka ringanlah bebanmu kalau engkau memikulnya dengan iman dan harapan secara total dan sungguh penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Hanya saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, untuk bisa menemukan hal itu di dalam seluruh kehidupan kita, maka seringkali ini yang menjadi berat. Beratnya di mana Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena seringkali dalam kemauan dan keinginan untuk mau mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, lalu kita sudah mulai berpikir tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita berhitung satu hari saja 24 jam, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengolah seluruh kehidupan kita. Pernahkah kita menggunakan 1 jam saja selama 24 jam untuk hening sejenak di hadapan Tuhan, mensyukuri segala rahmat dan berkat-Nya, seluruh pengalaman kehidupan? Atau kita tetap mengatakan tidak ada jam untuk Tuhan? 6 hari Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan pada hari ke-7 Tuhan menguduskan hal itu. Kuduskanlah hari Tuhan. Kita hanya diminta, kalau perjalanan panjang mungkin 3 jam, untuk mempersembahkan diri kita, mensyukuri 6 hari itu. Dan kita datang di hadapan Allah untuk mensyukuri semua pengalaman sepanjang 6 hari. Kita pun mengatakan tidak ada hari untuk Tuhan. Kita pun datang, kalau kita datang mungkin itu hanya karena terpaksa. Karena seringkali pastor mengingatkan akan hal itu. Kita pun datang mungkin asal datang saja. Tidak sadar bahwa sebenarnya pada saat kita sudah masuk di dalam gereja dan persiapan itu sudah panjang dari rumah. Bahkan sebelum kita merayakan Ekaristi, kita sudah mempersiapkan hati kita. Tetapi seringkali kita masih berpikir, biar saya terlambat sedikit. Tidak apa-apa gitu. Lalu bagaimana keimanan kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Mari Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari hal itu. Karena bagi saya memang surga dan neraka itu ada. Dan setiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan hidup imannya di hadapan Tuhan. Karena sekali kita mengenal Kristus dalam kesatuan gereja, untuk seterusnya tidak akan dihapus. Walaupun kita mengelak dari dunia ini. Walaupun kamu tidak setia, tetapi aku tetap setia. Tetapi akan tiba saatnya kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebagaimana yang kita lihat bahwa kerajaan Allah itu sungguhlah menjadi sesuatu yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Menurut saya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak perlu membeli kerajaan Allah. Kalaupun toh ada intensi doa kita dan kita syukuri hal itu,
Bukanlah berarti bahwa kita membeli kerajaan Allah, dan persis itu yang membuat gereja reformasi awal. Dengan adanya pengajaran dan katekese, lalu orang memasukkan ungkapan syukurnya dalam amplop, lalu orang mengatakan bahwa itu ternyata kerajaan Allah dibeli. Tidak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itulah ungkapan syukur apapun yang kita alami dalam seluruh kehidupan kita, dan kita sisihkan bagian dari tanda dari ungkapan syukur itu untuk menyatakan keimanan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, keselamatan dalam Kristus adalah harta yang sangat berharga bagi kita. Kalau boleh saya katakan, itulah harga mati. Karena itu kita hendaknya mendedikasikan diri kita sepenuhnya untuk memelihara dengan hidup mengikuti jalannya. Rasul Paulus merasakan hal itu sebelumnya. Ia bangga karena ketaatannya pada hukum Taurat dan akan kegiatan menganiaya para pengikut Yesus awal mula. Menjadi referensi saya sepanjang minggu ini, bahkan sudah 2 minggu. Bahwa sebelum menjadi Paulus, ada yang tahu di mana gambar Paulus dalam gereja kita? Sekolah minggu mana? Mana gambar Paulus ini nih? Atau ada yang tidak tahu ini? Yang di lubang-lubang itu, ini 4 rasul besar. Paulus, Yakobus, siapa lagi 1, 2? Yohanes, Petrus ya. Jadi itu jangan kita dilihat itu sebagai hiasan, itu adalah kehadiran 4 rasul besar. Ya, dalam gereja kita. Nah, Rasul Paulus sudah mengatakan kepada kita hal ini. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, lalu dia melihat semuanya itu, walaupun dia bangga pada awalnya dia membunuh pengikut Yesus. Tetapi akhirnya dia melihat semuanya itu menjadi hampa dan tidak ada artinya. Dan sungguh mendedikasikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia juga rela mati seperti Kristus. Bahkan terbalik sungguh. Bukannya digantung dengan tangan di atas, tetapi digantung dengan kaki di atas. Jauh lebih. Kenapa? Karena menyadari segala keberadaan di hadapan Tuhan dan dia berbalik sepenuhnya kepada Allah. Apakah pengalaman itu juga Bapak Ibu Saudara terkasih sungguh menjadi suatu pengalaman kehidupan kita? Dalam bacaan pertama pun kita mendengarkan bagaimana Salomo juga bisa menjadi teladan hidup iman kita. Dalam bacaan yang pertama kita dengarkan, bukan umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhnya yang ia minta dari Tuhan, tetapi hati yang paham menimbang perkara dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kenapa hal ini diminta oleh Salomo? Karena kalau dia memiliki hati yang mampu dan bisa menimbang mana yang baik dan mana yang jahat, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kata-kata itu bagi saya Bapak Ibu Saudara terkasih tetap menjadi permenungan. Menurut saya tidak mudah. Mencari kerajaan Allah persisnya bagaimana. Saya hanya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita luangkan waktu kita sejenak di hadapan Allah, menyadari seluruh keberadaan kita sepanjang hari itu. Kalau ternyata lewat tutur kata kita, lewat penglihatan kita, lewat perbuatan kita, ternyata kita menyakiti hati orang lain, mari kita dengan hati yang penuh terbuka untuk boleh minta maaf kepadanya. Kalaupun toh orang menjahati kita, mari kita membuka pintu maaf baginya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dan dalam pencarian kerajaan Allah, kebaikan dan kejahatan selalu berjalan seiring. Tetapi kita harus komitmen, sekali kita mengenal Kristus untuk selamanya, kita akan mendedikasikan diri kita, mudah-mudahan dengan usaha yang kita nyatakan, kita boleh menikmati kemuliaannya yang kita coba alami dan rasakan dalam seluruh perjuangan kehidupan kita dalam dunia ini. Karena Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada kita untuk memperoleh kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan sejati. Semoga demikian
Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sampai Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita menanggapi undangan Allah Bapa kita dan mohon kepadanya apa yang kita inginkan supaya diberikan kepada kita. Marilah kita mohon hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Maka marilah kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, gereja mempunyai tradisi begitu kaya, muda dan segar. Semoga kabar baik yang disampaikan oleh gereja diwartakan dengan meyakinkan bagi alam pikiran manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bertugas memimpin dan memerintah di dalam gereja dan dunia. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan penguasa Kau anugerahi hati yang peka untuk memahami kebutuhan rakyat. Semoga Kau anugerahi juga kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus membuka hati bagi rakyat kecil, miskin yang tidak diperhitungkan di dunia ini, serta membawa keadilan dan kebahagiaan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di sini dan bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga kami berusaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu datangnya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat-Mu, pendampingan-Mu bagi kami masing-masing, sehingga pada kesempatan ini kami datang untuk mendedikasikan seluruh hidup kami kepadamu dalam perayaan Ekaristi hari Minggu. Semoga seluruh pengalaman-pengalaman kami utamanya sepanjang minggu ini sungguh semakin berkenan kepadamu. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, sehingga kami boleh bersama keluarga untuk datang mensyukurinya, yaitu rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara kami Pak Rizal yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60, Mary Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-67, Jackson Wijaya yang merayakan hari ulang tahun ke-69. Semoga usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka hidup bijak, penuh kasih sayang, dan senantiasa menikmati rahmat, kedamaian, kesejahteraan dalam keluarga bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Berikan kesehatan, kebahagiaan kepada mereka, kesuksesan dalam seluruh usaha rencana yang diperjuangkannya, sehingga membuat mereka sungguh semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah, rahmat, kekuatan, penyembuhan bagi saudara-saudari kami
yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya bagi Ibu Clementina Ifak Dalam yang sementara dalam proses penyembuhan. Semoga dengan kuasa kasih-Mu dan kebijaksanaan yang Kau nyatakan bagi seluruh keluarga, para dokter, para perawat dan siapa saja menangani orang sakit, kiranya menjadi tanda penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang dengan hati terbuka penuh kesetiaan mendampinginya. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, yaitu Irmina Ifak Dalam, Bapak Arif Pasule, Mikael Wato, Monika Keron, Cornelius Keso, Petrus Sedu, Ellen Wijaya, Bapak Isaias Meliangam, Nila Mele Adam, dan seluruh sanak keluarga kami. Moga-moga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudus-Mu di surga, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami, utamanya bagi seluruh keluarga. Marilah berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejenak dari penala kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengendalikan keinginan kami akan harta benda duniawi, untuk menghormati manusia dan semua makhluk hidup, serta untuk melibatkan diri demi kejujuran, keadilan dan pelayanan. Semoga kami tidak mempunyai Allah selain Dikau Bapa kami, dan tidak mempunyai Tuhan selain Putramu Yesus Kristus, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus, persiapan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, Mada Bakti 244. Roti
Marilah berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang kudus, perkenankanlah putramu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti anggur persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan korban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, balah malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setia
setiap kali kami makan roti ini dan wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, yang sakit. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Cara khusus yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuja memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai, berilah damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Nada Bakti 282. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa akan segala kebaikannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi dengan cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman gereja, kolektif pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu Minggu tanggal 29 dan 30 Juli 2023.
Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23 Juli 2023 sebesar Rp20.415.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp17.985.000. Sumbangan pembangunan dari Darwah NG sebesar Rp2 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Alexander Suhartanto dan Abigail Olivia sebagai pengumuman yang ketiga. Kedua, Pius Pendi dan Merlinda Osin sebagai pengumuman ketiga. Ketiga, Ignatius Loyola dan Devia Junita A. Putri sebagai pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja. Yang ketiga, pertemuan pertama bagi calon Krisma akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, pukul 17.30 sampai dengan 19.00 di Aula Paroki lantai 4. Yang keempat, pembelajaran bagi anak-anak yang sekolah di sekolah negeri dan swasta non-Katolik diadakan pada Selasa 1 Agustus 2023 untuk SMP pukul 16.30 sampai 18.00 dan untuk SMA pukul 18.30 sampai 19.30 WITA. Kelima, pertemuan lansia dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, jam 9 pagi di Aula lantai 1. Keenam, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan diadakan pada hari Minggu, 20 Agustus 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silahkan ke kantor sekretariat. 7. Sehubungan dengan akan diadakan acara PD Gabungan Karismatik BPK yang diselenggarakan oleh PD El Shaddai, sekaligus ulang tahun PDES yang ke-34, maka kami mengundang seluruh umat untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, pukul 18.45 WITA di basement Gereja Katedral Jalan Kajola Lido nomor 14 Makassar. Kedelapan, penerimaan mahasiswa baru UC Makassar Ciputra School of Business periode 2023-2024 masih dibuka sampai pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan 3 program studi, yaitu manajemen bisnis, informatika, dan desain komunikasi visual, dan tersedia program beasiswa kuliah untuk calon mahasiswa-mahasiswi dari Gereja Katolik Kristus Raja Andalas. Info lebih lengkap silahkan dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Menginformasikan dengan hasil rapat dari Dewan Pastoral Paroki pada tanggal 3 Agustus kita akan mengadakan misa syukur untuk mensyukuri rahmat tabisan yang boleh dijalani oleh Pastor Agustinus Matasak, dirangkaikan dengan pesta ulang tahunnya, dia ulang tahun tanggal 1. Dan juga dengan Pastor Agustinus Kalepe yang merayakan hari ulang tahun imamatnya di tanggal 14 Juli kemarin. Sehingga Depas mengadakan rapat dan ingin mengadakan misa syukur pada tanggal 3 dimulai jam 6 sore. Lalu dilanjutkan dengan kebersamaan.
Bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk datang bersyukur bersama dalam perayaan Ekaristi, silakan Bapak Ibu hadir dalam perayaan itu. Mungkin dilupa ditulis di papan pengumuman, tetapi saya mengambil inisiatif untuk mengumumkan hal itu. Lalu yang lain-lain Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian dukungan kita. Bagi kelompok paduan suara dewasa campuran dan OMK campuran, sehingga hasilnya kita bisa lihat di depan, mereka dapat juara dan itu adalah hadiah yang tentu ini merupakan hadiah bergilir sehubungan dengan Pesparani Katolik yang kedua yang baru diadakan 2 kali di kota Makassar ini. Sempat hadir tadi malam dan saya merasa bangga bahwa Paroki Andalas juga disebut, karena ada paroki yang tidak disebut. Jadi bukan soal juaranya, juara berapa, tetapi bahwa di ajang seperti itu nama paroki kita bisa disebut. Saya kira ini semua terjadi dan terlaksana karena kita mau dan ingin untuk mendukung apa yang direncanakan baik oleh pemerintah kita bersama dengan Departemen Agama maupun yang dibuat oleh gereja intern tersendiri. Dan dengan demikian mudah-mudahan ini tetap menjadi pembelajaran tentunya bagi kita semua, sehingga apa yang diupayakan di paroki ini gema dan menjadi bagian untuk senantiasa menyatakan yang terbaik dalam seluruh karya dan pelayanan kita. Sekali lagi kepada kita semua, karena kita semua saya tahu pasti terlibat di hari-hari terakhir. Lalu kelompok ini mencari dana untuk bisa mengupayakan sehingga mereka bisa tampil persiapan 2 bulan. Saya kira ini tetap kita syukuri. Mudah-mudahan semakin lebih berkembang, belajar dari seluruh pengalaman. Dan kalau kita mau mendapat juara, tentunya kita akan belajar lebih giat lagi dan belajar dari hal yang sudah ada. Kita meningkatkan yang masih bisa ditingkatkan dan mengupayakan yang belum terupayakan. Terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini, secara khusus bagi seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, lektor, pembaca, pemazmur, tentunya prodiakon, dirigen organis, kemudian misdinar, kita semua yang hadir, kolektan, kelompok dekorasi dan juga kelompok sound system, kita semua yang hadir, saya ucapkan banyak terima kasih atas seluruh keterlibatan kita. Dan kita lihat bahwa perkembangan dan perjalanan hidup iman kita mudah-mudahan itu semakin tumbuh berkembang. Itu ditandai dengan kerelaan hati kita untuk mau melayani, dan dengan demikian juga kita senantiasa tandakan dalam hal-hal yang kita wujudkan sebagai iman kita. Ya, sekaligus mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, perayaan kita pada kesempatan ini pas tadi itu kita masuk komuni pas 1 jam. Komuni itu ada 10 menit. Sehingga kalau kita masih mau mengirit waktu sehubungan dengan penerimaan komuni, prodiakon kita itu yang aktif hanya sekitar 40 saja. Maka ada pertimbangan ke depan bahwa prodiakon perempuan itu akan kita angkat beberapa orang dan kita pilih, sebagaimana kita tahu bahwa kita hanya menentukan dan mengusulkan dan mempercayakan kepada Bapak Uskup. Sesudah itu baru diturunkan SK-nya, lalu diadakan pelantikan. Maka kalau sudah dilantik, maka bukan pribadinya yang kita terima, tetapi pelayanannya di dalam seluruh keberadaan kita, karena ini menjadi kebutuhan kita. Kebetulan tinggal Paroki Andalas kayaknya yang tidak punya prodiakon perempuan yang ada di Kota Makassar ini. Saya tidak tahu kalau masih ada paroki lain. Saya kira itu yang perlu saya informasikan dan sudah beberapa kali saya informasikan supaya kita siap untuk sungguh menata dan melihat hal ini.
Dalam pelayanan kita tidak melihat orangnya, tetapi yang kita butuhkan adalah kehadiran Allah melalui orang itu. Saya kira itu Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih atas seluruh perhatian kita. Saya senang bahwa kita sudah mulai mengisi di depan dan sehingga tidak kosong. Saya sangat sedih kalau saya mengatakan sertamu lalu saya lihat ternyata bangku kosong, padahal pandangan saya hanya 1-2 bangku di depannya. Maka mohon diisi ke depan kalau kita datang cepat. Semakin cepat bagus. Ya, saya kira itu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti 530.